ngobrol nih ya bareng keluarganya Mbak Nina yang ada di sebelahku. Aduh, tahu-tahu tuh datang angin kenceng banget. Dan itu tenda mau roboh, Mas. Bersamaan dengan itu seluruh pemain alat musik karawitan beserta sindanya itu kesurupan. Aku ngelihatlah ke arah pintu. Allahu Akbar, Mas. Itu Mbak Nina, Mas. Di pintu itu klien aku. Pas aku lihat sosok yang duduk nih di depan aku kan, yang aku lihat kan di sini, Mas. Aku di sini. Yang aku lihat nih mandang ke arah cermin, belakang sini pintu kamarnya Mbak Nina. Mbak Nina itu shock, mandang ke arah aku ini. Pas aku lihat yang aku rias di depan aku ini itu udah berubah jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan di edisi Malang hari ini gue kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain kejadian-kejadian horor ketika dia merias pengantin. Jadi narasumber hari ini adalah seorang perias pengantin. Di sebelah gue udah ada Mak. Oke, alhamdulillah nih ketemu juga nih sama Mak nih. Biasanya ngeliat dari jauh aja di YouTube ya kan, di YouTube. Mak, ini yang mau diceritain hari ini di Lonceng Misteri sama sahabat Lonceng, ini kejadian tahun berapa sih, Mak? tahun 2018, Mas. 2018, oke, Iya. belum terlalu lama nih berarti Belum nih. terlalu lama. Nah, nih Mak, kan Mak banyak banget cerita-cerita horor tentang perias pengantin, tentang Mak waktu itu lagi dapet job nih. Iya. Banyak nih kejadian-kejadian horor yang menimpa Mak dan tim. Kenapa sih Mak kok perias pengantin ini bisa deket banget sama hal mistis? Mungkin di luar sana nih penonton masih ada yang belum tahu kenapa kok perias pengantin ini bisa sampai sehoror ini gitu. Bisa dikasih tahu nggak sama sahabat Lonceng gitu? Sebenarnya itu lebih ke mungkin sikap kami yang kurang sopan, karena kan di setiap tempat itu ada penunggunya. Benar. Terkadang dari kami itu tidak sengaja melakukan kesalahan yang bisa menimbulkan huru-hara, tapi terkadang juga ada beberapa case itu yang disebabkan dari pihak kami, makanya terjadilah huru-hara itu. Oke, ini Mak kan bener nggak sih Mak kadang si perias pengantin ini harus puasa dulu untuk sebelum merias pengantin, salah satu pengantin ada yang sampai ritual apa dulu, itu bener nggak sih kalau perias pengantin? Kalau masalah itu benar, Mas. Bener ya? Benar, ada beberapa perias pengantin khususnya yang ada Jawa, itu pasti ada beberapa ritual yang harus dilakukan. Harus puasa lah segala macam. Harus dan puasa, lain-lain. kadang juga ada yang habis ngerias itu pengantinnya harus disembur pakai asap rokok. Banyak lah Mak ya. Iya, Ininya banyak tradisinya, versi. banyak versinya dan cerita yang mau diceritain hari ini nih Mak ya. Ini katanya kejadiannya sampai bikin si acara resepsinya ini acak adul. Harus Mbak. di stop. Harus di stop waktu itu. Harus ya? di stop. Saking kacaunya ya. Karena benar-benar chaos parah. Oke, ya ini kejadiannya ini menarik banget pastinya Mak, dan ditahan dulu mungkin Mak ya ceritanya. Dan buat sahabat Lonceng yang penasaran sama ceritanya Mak, wajib banget tonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Yaudah Mak, langsung kita mulai aja nih Mak ya ceritanya. Oke. Oke Mas, jadi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak nih ya, udah diundang buat podcast bareng sama Lonceng Misteri. Aku lah yang makasih Mbak. Oke. Jadi di kesempatan ini tuh aku pengen sharing satu pengalaman aku yang sebenarnya mungkin bagi sebagian orang tuh kayak gak logis Mak gitu loh, agak di luar nalar. Tapi ya kayak mana, aku sendiri pun yang ngalamin kejadian itu, aku sendiri yang kayak agak dibuat pusing mikirnya kok bisa kejadian kayak gini terjadi sama aku. Di job ini Mas, jadi sedikit informasi, aku ini dulunya seorang perias pengantin. Oke.
Dulunya aku tergabung di sebuah WO dan WO ini punya temen aku sendiri. Sekarang sih masih ikut cuma freelance gitu loh, nggak yang paten kayak dulu gitu. Lah, di job itu aku ini apa ya? Sebenarnya itu bukan job aku sih. Dan klien aku ini namanya Mbak Nina. Mungkin boleh aku sapa dulu ya. Boleh. Halo Mbak Nina, makasih ya atas izin yang udah diberikan. Karena kan bagaimanapun aku harus minta izin dulu nih sama klien gitu kan. Di jobnya Mbak Nina ini, Mbak Nina itu sebenarnya udah punya make up pengantin. Maksudnya perias pengantin tuh udah ada mas. Nggak tahu gimana perias pengantinnya ini tahu-tahu nge-cancel H-4 sebelum acara itu. Bahkan uang DP yang udah dibayar itu dibalikin lagi sama si perias pengantinnya. Lah, Mbak Nina ini sepupu dari salah satu rekan kerjaku. Oke. Namanya almarhumah Mbak Lucy. Karena dia ngerasa dia punya sepupu yang perias pengantin, ditanya lah, bisa nggak ngerias aku tanggal segini? Si Mbak Lucy nggak bisa dong mutusin. Tanyalah ke Semi. Semi ini bos aku mas, gitu kan. Terus Semi ini bilang, waduh, semua anak ini lagi ditugasin di luar pulau, ceritanya. Tersisa itu cuma 5 orang mas, cuma aku, si Mary, Kiki, Dimas, sama Mbak Lucy. Lah kami ini habis nge-handle job dari Palembang. Itu badan masih capek banget kan. Aku dihubungin sama Sam, diminta ke kantor, ditanya bisa nggak kau handle job ini gitu. Di mana ini? Di lokasinya tuh di salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Oke. Akan tetapi di sini kan klien aku minta untuk disamarin. Termasuk nama, kota tempat tinggalnya, ya untuk menjaga dari sesuatu yang tidak diinginkan aja lah mas, ya kan? Ya udahlah, aku bilang sama Sam, oke deh nggak apa-apa, tapi aku tanya dulu ya, siapa tahu yang lain ini masih capek mungkin gitu kan, kita habis dari Palembang toh. Ternyata semuanya bersedia. Awalnya yang namanya Kiki ini nggak mau ikut mas, mungkin karena dia kasihan kali ya, ngelihat kita kekurangan personil. Ya udahlah, singkat cerita, deal nih yang berangkat tuh 4 orang. Si aku, Mary, Kiki, sama si Dimas. Jadi Dimas itu satu-satunya cowok di situ. Kita berangkat ke sana naik mobil, ya udah perjalanan biasa nggak ada yang aneh. Tiba di sana tuh siang mas sebelum duhur, sekitaran jam 11 gitulah. Habis tiba di sana kita diajak makan bareng, terus satu persatu dari kita ini sholat duhur. Aku minta lah sama si Kiki untuk udahlah kau istirahat aja, soalnya sepanjang perjalanan tuh dia muntah-muntah mas. Mungkin karena badannya lelah kali ya. Hingga di situ tersisalah aku sama Mary. Karena si Dimas ini lagi ngebantuin bapak-bapak yang diriin tenda tuh di depan. Oke. Aku bingung nih, mas ngapain ya? Buat tidur juga nggak bisa. Nongkrong lah kami di teras depan tuh. Mandangin bapak-bapak sama Dimas yang masang kuadi, terop gitu kan. Lah, pas lagi asik nih ya di teras, tahu-tahu Mbak Nina ini datang. Lah, sepanjang tadi kami tuh nggak ngeliat ada Mbak Nina. Jadi kami first time ketemu Mbak Nina, yaitu kami juga nggak ada pikiran aneh-aneh orang siang bolong ya kan. Iya. Itu ba'da duhur sekitaran jam 1 kali itu. Oke. Nongkrong kan itu, Mbak Nina ini tahu-tahu nimbrung aja gitu, nimbrung ke sebelah aku. Terus aku di tengah sini ada Mary. Ditanya kan kami, wah Mbak Desi sama Mbak Mary lagi nyantai nih gitu. Iya Mbak, bingung juga nih mau ngapain. Si Mary nyeletuk gini, waduh kayaknya besok pernikahannya Mbak Nina ini bakal rame banget loh. Terlihat tuh dekorasinya mewah, ditambah Mbak Nina kan anak sematawayang. Lah ketika Mary habis kelar ngomong kayak gitu, terlihat mas emosinya Mbak Nina ini tahu-tahu berubah. Jadi awalnya dia ya udah biasa aja kan. Ini tahu-tahu berubah jadi melo. Suasana tuh jadi kayak aneh gitu kan. Terus tahu-tahu dia nunduk, dia bilang, Mbak sebenarnya aku nggak kembar loh. Digituin. Padahal sebelum kami berangkat, kami tuh udah dikasih tahu kan sama Sam, bos kami itu, bahwa nanti pas waktu resepsi itu akan diselipin acara tradisi. Karena menurut kepercayaan orang Jawa mas, mengatakan ketika ada seorang anak tunggal, anak sematawayang, perempuan, itu kan ada istilah yang namanya ontang-anting. Lah ketika anak ini hendak menikah, nantinya dia itu akan
diselipin semacam tradisi orang Jawa yang sebenarnya kalau berbeda kota itu beda versinya. Sedangkan di klien aku ini punya versi dia harus puasa dulu selama 2 hari. Oke. Sebelum akad nikah gitu. Itu versi dari klien aku. Pas habis Mbak Nina ngomong kayak gitu, dia berdiri. Lah otomatis kami berdua kan gak enak hati toh. Waduh Mer, kita kayaknya nyakitin perasaan dia nih. Di situ aku sama Mary buru-buru minta maaf gitu kan. Barangkali adalah kata-kata kami yang nyakitin perasaan dia. Terus dia bilang, ya udah Mbak, aku masuk dulu gitu kan. Kami tanya Mbak Nina mau kemana gitu. Aku mau masuk dulu gitu. Ya udah dia masuk aja gitu biasa. Ya napak tanah ya jalan ya udah gitu kayak manusia. Lah pas aku lagi debat nih sama Mary, Mer jangan gitu lah Mer, besok-besok Mer. Nanti kalau kita ketemu lagi sama Mbak Nina, minta maaf lagi lah ya. Takutnya nanti nyinggung gitu kan. Lah kok Mas, tiba-tiba di depan kami sosok Mbak Nina itu naik motor bareng sepupunya habis dari pasar. Beliin kami jajan gitu. Dia posisi motor masuk ke rumah, masih jalan tuh dia teriak, "Weh, Mbak Desi sama Mbak Mary lagi nyantai ya?" gitu. Aku bingung dong, lu bentar. Tadi yang duduk di sebelah aku siapa dong? Ya toh, kita juga ada percakapan loh. Ada ngobrol bareng, ya kan? Lah, terus kok ada orang lagi nih di depan. Aku sama Mary masuk lah dulu. Kita cek lah ke kamar klien kan ada di lantai 2 tuh. Ternyata kosong kamarnya. Kita turun lagi tuh nyamperin. Nah, si Mbak Nina yang datang ini bingung kan lihat kami. Kenapa nih orang kok kayak orang bingung gitu kan. Ditanya lah gitu. Mbak Desi sama Mbak Mary kenapa kok kayak orang bingung gitu. Ya kami jawab, enggak deh Mbak, enggak kenapa-kenapa, mungkin kami salah lihat gitu kan. Soalnya kami nggak mau nyiptain apa ya suasana yang nggak enak gitu loh Mas. Terus kami tanya, loh ini Mbak Nina ya? Iya aku Mbak Nina. Emang kenapa Mbak gitu kan? Enggak apa-apa sih Mbak Nina habis dari mana gitu kan? Aku coba untuk apa ya mengalihkan pembicaraan aja lah biar nggak terlalu kayak mana gitu. Si Mbak Nina ini bilang, aku habis dari pasar Mbak gitu. Kan nanti aku udah mulai pingitan, aku nggak boleh keluar rumah kan Mbak. Mumpung aku masih bisa keluar rumah nih, aku beliin kalian jajan. Biar kalian bisa lah pakai untuk nyemil-nyemil gitu kan. Oh yaudah Mbak Nina makasih. Terus terang di situ aku sama Mary ini masih bingung ngejelasin kejadian yang aduh masih dalam hitungan menit itu Mas kita alamin. Habis gitu yaudah biasa aja sampai sorenya itu ada acara walimahan. Nah, setelah acara walimahan, yaudah berjalan normal, tidak ada yang aneh hingga malam. Malam tuh kami tidur Mas. Si Kiki ini ngebangunin aku karena dia kebelet ke kamar mandi gitu kan. Berhubung kamar mandinya di rumahnya Mbak Nina ini lokasinya di luar bangunan rumah. Aku bilang lah sama Kiki, kalau kita berdua doang nggak lucu. Karena terus terang ya aku orangnya penakut Mas, gitu kan. Ya udah bangunin aja sekalian Mary, siapa tahu Mary kebelet, biar nanti nggak bolak-balik gitu kan. Ya udah aku bangunin lah itu si Mary, ya kan. Akhirnya kita bertiga nih ke kamar mandi. Keluar kamar tuh sepi Mas, gitu. Ruang tamu sepi karena yang cowok-cowok termasuk Dimas ini lagi jagongan di depan. Nuntasin pekerjaan yang tadi siang tuh Mas. Yang saudara-saudara Mbak Nina yang cewek tuh pada istirahat mungkin ya. Kita pun jalan nih ke belakang nih ya kan. Jalan ke belakang buka pintu, kami bertiga ini ngelihat Mbak Nina duduk Mas. Jadi di belakang halaman rumahnya Mbak Nina ini ada kayak halaman nggak terlalu gede, tapi masih berpasir gitu. Lurusan pintu ini kamar mandi. Nah Mbak Nina ini duduk di situ, duduk di atas pasir. Dia duduk di atas pasir, nggak pakai alas kaki, ngerangkul kedua lututnya, mana ke arah langit gitu kan. Kan aku sama Mary tadi habis ngalamin kejadian aneh ya kan. Kami ini masih parno gitu loh bawahnya. Itu Mbak Nina bukan ya gitu. Kalau Mbak Nina ngapain loh? Ini udah sekitaran jam 11 malam. Dan daerah situ kalau malam dingin Mas gitu kan. Si Kiki bilang udahlah kalian aja ngobrol sama Mbak Nina. Aku mau ke kamar mandi gitu kan. Ya udahlah aku samperin nih sama Mary. Belum berucap sepatah dua kata Mbak Nina ini udah bilang gini. Loh kok kalian belum tidur? Itu nggak mandang ke kami. Mandangnya tuh ke langit gitu kan. Abis itu aku bilang gini,
iya mbak, ini si Kiki minta diantar ke kamar mandi gitu. Terus dia berdiri mas, dia berdiri ngebersihin celananya gitu. Karena kami masih nggak enak hati dengan kejadian tadi siang, kami sebenarnya bingung nih ya harus bersikap kayak mana kan. Akhirnya kami minta maaf aja lah gitu. Mbak Nina, kami minta maaf ya kalau tadi kata-kata kami ada yang nyakitin gitu. Oh, yang tadi siang, udahlah lupain aja. Dalam hati tuh aku ngebatin gini, oh berarti tadi siang aku nggak halu men, ya kan? Aku nggak halu, orang dia ngerespon kayak gitu kan? Loh, bentar deh, ini tuh ada yang kayak membingungkan karena kami dikasih tahu kan, ya toh, kalau Mbak Nina ini anak sematawayang. Makanya nanti pas proses resepsi itu diselipin acara tradisi, ya kan, ritual khusus untuk anak sematawayang yang mau menikah. Apalagi perempuan itu kalau orang Jawa kan katanya ontang-anting kan. Yeah. Lah, ini kok dia bilang dia punya kembaran, berarti bener dong dia punya kembaran. Tapi untuk apa tradisi itu dilakukan kalau ternyata dia bukan anak sematawayang? Nggak make sense ini. Habis itu yaudah dia nyelonong masuk. Lapas dari pintu belakang itu dia tuh mandang mas ke arah kami, mandang ke arah aku sama Mary. Mas tahu apa? Dia dada dong, melambai gitu. Habis itu masuk. Aku sama Mary cuma pandang-pandang kayak mikir, itu kayaknya bukan Mbak Nina deh. Kalau Mbak Nina klien kami tuh orangnya ceria gitu loh. Ini orangnya kayak milu. Ini yang bener yang mana gitu kan? Dia ini anak sematawayang apa dia ini punya kembaran gitu loh. Terus kata Mary, udah lama, mendingan kita fokus aja deh ke kerjaan kita, ngerias dia, udah selebihnya urusan dia dan keluarga gitu. Kalau yang Mbak Nina yang ngobrol sama kami itu, dia orangnya lebih kayak kemelo gitu. Sedangkan Mbak Nina klien kami, itu orangnya ceria gitu loh. Dua sosok yang berbeda tapi wujudnya sama. Nah, pas gak berselang lama nih mas ya, dari Mbak Nina masuk, Dimas ini keluar. Dimas bilang gini, oh ternyata kalian di sini, makanya pintu kamar kebuka gitu. Kan ngapain malam-malam di sini, nggak pakai sandal gitu kan? Tuh si Kiki masuk ke kamar mandi. Akhirnya Mary izin lah ke kamar mandi. Tersisa aku sama Dimas. Dimas tanya gini, kok denger-denger tadi kau ada ngobrol ya, nyebut-nyebut nama Mbak Nina? Iya, kan tadi ada Mbak Nina masuk. Mana ada Mbak Nina masuk? Loh, kamu nggak papasan sama Mbak Nina? Nggak ada Mbak Nina masuk. Orang tadi tuh loh aku bingung nyariin kalian. Tak taunya kalian di sini. Loh, bentar deh. Masa Mbak Nina jalannya secepat itu sih, kayak tunggu deh malam ini sebenarnya hari ini tuh ada apa sih gitu kan? Itu udah kayak semacam oh aku dikasih clue nih, pasti ada sesuatu yang nggak beres. Akhirnya aku bilang sama Dimas, ya udahlah habis nih kita tidur aja semua gitu kan. Berpikir bahwa nggak ada apa-apa gitu, mungkin kita salah lihat atau kayak mana gitu kan. Mungkin kita juga kecapean. Hingga singkat cerita, alhamdulillah besok paginya ini kami bisa bangun tepat waktu. Kami ini ngerias Mbak Nina tuh di lantai 2. Dan aku coba tanya nih ya kan, tanya ke mamanya Mbak Nina secara langsung untuk memastikan bahwa klien kami ini sematawayang kan? Loh iya, Nina itu anak ibu satu-satunya digituin. Oh berarti bener. Terus yang kami lihat Nina satunya ini siapa gitu kan? Ya udahlah Mer, abaikan saja itu. Kita jalanlah ke lantai 2 kan, masuk ke kamarnya Mbak Nina. Kita tatalah semua alat kerja kami kan. Gak berselang lama adalah nih Mbak Nina masuk lah. Dia masuk mas, dia tuh menunjukkan pribadi yang ceria seperti Mbak Nina klien kita. Ya udah, kami pun nggak merasa aneh. Yang rias di situ aku sama si Mary, si Kiki bagian wardrobe aku taruh di lantai 1. Lah, pas waktu itu yaudah kita ngobrol, kita ketawa gitu kan, kita kayak nggak ada yang aneh mas. Yaudah aku berpikir, oh ini bener fix ini klien aku yang asli, bukan Mbak Nina yang melo nggak jelas gitu kan. Ngobrol nih ya kan, terus Mary bilang, mak catokan aku ketinggalan. Oh ya udahlah kok ambil gitu kan. Itu aku masih ngebedakin ini orang gitu kan. Pas nggak berselang lama mas, pintu kamarnya Mbak Nina ini kebuka. Aku pikirnya itu Mary, ya kan? Oh dia habis ambil catokan. Nggak taunya ada suara yang bilang kayak gini mas. Mbak Desi maaf ya aku baru kelar mandi. Wait, kok suaranya nggak asing ya gitu kan?
Aku ngelihatlah ke arah pintu. Allahu Akbar mas, itu Mbak Nina mas. Di pintu itu klien aku. Di pintu itu klien aku. Dia stuck berdiri sambil melongo mandang ke arah aku. Pas aku ngelihat sosok yang duduk nih di depan aku kan, yang aku rias kan di sini mas. Aku di sini. Yang aku rias nih mandang ke arah cermin, belakang sini pintu kamarnya Mbak Nina. Mbak Nina itu shock mandang ke arah aku ini. Pas aku lihat yang aku rias di depan aku ini itu udah berubah jadi pocong mas. Bener-bener pocong, wajahnya hancur, mohon maaf, matanya aja sampai melorot ke sini mas. Dan itu kain kafannya udah full lumpur, full ya Allah, full cairan merah, udah bener-bener baunya itu campur-campur. Dan sedari tadi kamarnya Mbak Nina ini kan full AC ya kan, nggak ada lalat, tahu-tahu ada lalat di situ. Aku sampai benar, ini maksudnya apa ya Allah? Itu aku udah tremor sekujur badan mas, bayangin aku nggak tahu aku harus kayak mana gitu kan. Dengan santainya ini orang yang duduk di depan aku ini bilang gini, loh Mbak kok berhenti? Gila nggak sih? Aku Mbak Nina di situ udah kayak ngasih kode gitu kan, kayak ngasih kode ayo mak. Bedak nih ya, mohon maaf nih mas ya, bedak mahal punya bos aku ini aku lempar, udah bodo amat deh. Urusan ganti udah nanti ku ganti deh. Aku di situ lari, langsung ku tarik Mbak Nina turun karena kan tangga rumahnya kan agak meliuk gini kan. Dia hampir jatuh itu mas. Itu kita udah teriak-teriak, orang-orang semua udah pada heboh di bawah itu. Tanya kenapa? Aku di situ bilang, aku nggak mau lagi masuk ke kamar itu. Kalau mau ngerias udah ke kamar aku aja. Semua alat make up diambilin tuh sama bapak-bapak. Karena nggak ada yang berani tuh gara-gara Mbak Nina bilang ke mamanya, Mah tadi di kamar aku ada pocong, wajahnya hancur banget gitu. Ini saksinya bukan hanya aku aja soalnya. Klien aku juga ngelihat sendiri di momen itu. Akhirnya udahlah, semua agenda ngerias, aku gantilah di kamar aku. Itu terus sebenarnya aku nggak fokus kerja, bahkan ada beberapa part itu yang kayak kacau gitu loh. Tapi aku berusaha untuk fokus ya, karena ya gimana ya mas ya, aku tuh paling nggak suka sama sosok pocong tuh, paling nggak suka banget. Jadi begitu ngalamin kejadian ini udah rasanya kayak ngeblank, otak itu kayak udah nggak tahu deh mau kayak mana, pasrah aja, lemes gitu. Alhamdulillah sih semua bisa terhandle dengan baik hingga masuklah ke momen resepsi. Orang Jawa itu kan kalau resepsi itu kan sebelum resepsi ada yang namanya temu manten. Sebenarnya temu manten itu setelah akad nikah. Tapi ini diadakan sebelum resepsi. Jadi akad nikah dulu, akad nikah dulu, terus sorenya temu manten baru resepsi. Setelah acara temu manten, ya udahlah, kami ganti kostum kan. Pengantin duduklah di kuade. Ini waktunya tradisi Jawa diberlakukan untuk anak sematawayang perempuan yang mau menikah. Nggak tahu deh ya untuk alasan lebih spesifiknya buat apa tradisi ini dilakukan. Mungkin ada yang bisa bantu jelasin di kolom komentar. Barangkali ada yang orang Jawa dan anak sematawayang udah nikah, terus mungkin ada keluarganya melakukan tradisi ini, mungkin boleh tambah aja kali ya di kolom komentar untuk tambahan informasi. Dan setahu kami pada waktu di acara itu kami dikasih tahu di badan kita ini itu ada yang namanya saudara tak kasat mata. Orang Jawa tuh bilangnya kakang kawah, adik ari-ari, 4-5 badan atau apalah. Mungkin ada yang bisa bantu benerin di kolom komentar. Lah itu istilahnya ya diberlakukan untuk menghormati apa yang ada di badan kita. Ritual itu diberlakukan untuk seperti itu. Acara ini itu dipandu dengan seorang sesepuh. Sesepuh ini memang orangnya kejawen, plus keluarganya Mbak Nina ini memang orang kejawen mas. Jadi budaya Jawanya tuh sangatlah kental di keluarganya Mbak Nina ini. Nah, tapi kesalahannya adalah sesepuh ini tidak menjelaskan secara rinci gitu loh. Cuma bilangnya ini buat buat mendoakan lah, kasarannya gitu, mendoakan saudara kita yang tak kasat mata. Di pemikiran keluarganya Mbak Nina, yaitu yang aku sebutkan tadi gitu loh. Dan memang Mbak Nina ini kan disuruh puasa 2 hari sebelum akad nikah. Habis itu mas, pas ritual ini atau tradisi ini mau dimulai, kan harus diawali dengan
alat musik karawitan. Kalau di sini nyebutnya apa ya? Aku kurang paham. Pokoknya di situ masuklah orang pemain gamelan, pemain gol, terus beberapa sinden. Awalnya tuh semua nampak aneh. Nampak nampak biasa aja, nggak ada yang aneh, normal gitu kan. Sampai mulailah musik itu dimainkan. Sebelum kejadian yang chaos ini terjadi, Mas, Dimas itu ngenotis gitu ke aku, bilang, "Mak, coba deh lihat ke Mbak Nina, kok kayak dia mau minta tolong gitu ya kan." Aku lihat nih ke Mbak Nina, di situ dia tuh kayak ngasih clue, dia tuh lagi nggak baik-baik aja, dia lagi ada sesuatu yang kami nggak paham gitu loh. Dia cuma ngasih kode, dia minta tolong. Gimana tuh waktu itu? Kayak bibirnya tuh jelas banget dia tuh tolong gitu loh. Tapi badannya dia tuh ngaku gitu loh. Kayak isyarat gitu ya mulutnya. Jadi kayak seakan-akan yang bisa gerak itu cuma bola matanya sama mulutnya. Itu pun nggak ngeluarin suara, Mas. Cuma kayak ya udah kayak mulutnya gerak gitu doang. Terus aku bilang sama Dimas, "Iya deh Dim, tapi ya aku sama Dimas bingung harus kayak mana." Lah ketika aku mau ngobrol nih ya bareng keluarganya Mbak Nina yang ada di sebelahku, kan alat musik tuh udah main ya sekitaran paling 10 menit 15 menit. Aduh, tahu-tahu tuh datang angin kenceng banget. Dan itu tenda mau roboh, Mas. Bersamaan dengan itu seluruh pemain alat musik karawitan beserta sindanya itu kesurupan. Seluruh matanya tuh full putih. Aduh, ya Allah. Itu bingung banget aku ngejelasin ini kayak mana kok bisa kayak gini gitu kan. Ditambah tak berselang lama Mbak Nina ini kejang. Dia kejang, bola matanya itu tinggal putih doang. Dan di situ suasana ini langsung chaos. Tetangga itu pada pulang. Tetangga yang kondangan tuh udah pada pulang ke rumah masing-masing. Kabur ya? Alhasil jadi bahan obrolan lah di situ. Tetangga tuh pada ngegosip, ya biasa lah kan Mbak Nina ini tinggal di kawasan yang bisa dikategorikan pedesaan, Mas. Orang di pedesaan tuh jangan salah, memang suasana desa tuh asri, tenang, tapi ya masyarakatnya sama aja gitu loh. Ada yang suka gibah, udah ini ada masalah kayak gini, semua orang tuh pada ngereok gak jelas gitu kan. Tetangga ngegibah, udah suasana bener-bener chaos. Sampai mamanya almarhumah Mbak Lucy itu bilang gini ke mamanya Mbak Nina, "Coba deh kamu telepon Pak, kita sebut saja Pak Suro gitu ya. Oke. Coba deh kamu telepon Pak Suro. Kayaknya yang bisa nge-backup ini semua cuma Pak Suro." Akhirnya bapaknya Mbak Nina telepon Pak Suro tuh. Itu Pak Suro datang ke situ juga lumayan lama, orang rumahnya beliau juga lumayan jauh kan. Itu benar-benar Mbak Nina dibacain Yasin nggak mempan, dibacain ayat kursi nggak mempan, diseterin murotal Al-Quran nggak mempan, sampai ditiup-tiup pakai rokok sama sesepuh yang memandu acara itu juga nggak mempan. Dia cuma kejang, badannya ngaku, terus mulutnya tuh mengangah, lidahnya tuh kayak agak menjulur keluar gitu, Mas. Nggak tahu apa sih yang menjadi penyebab orang-orang ini sampai kesurupan kayak gitu. Tak berselang lama Pak Suro tuh datang, Mas. Pak Suro tuh datang bareng 3 rencang. Rencang itu kayak apa ya? Kayak orang yang membantu beliau gitu loh. Salah satunya ini perempuan, ibu-ibu gitu. Ibu-ibu ini tuh bawa, Mas tahu kendi yang dipakai untuk orang nanam ari-ari? Ya tahu. Nah, kayak gitu dibawa itu. Pak Suro bilang, "Coba deketin lah ke arah Mbak Nina." Lah, ini kendi nggak ada isinya apa-apa, Mas, kosong, bener-bener kosong. Pas dideketin ke arah Mbak Nina, itu kendi tahu-tahu keluar kayak asap putih, Mas. Asap putih itu masuk ke dalam mulutnya Mbak Nina. Lah, tak berselang lama asap putih itu benar-benar terlihat dengan jelas nih ya. Kita bisa ngelihat itu asap putih itu kayak ngegeret asap hitam yang ada di dalam tubuhnya Mbak Nina. Masuk lagi ke dalam kendi itu. Lah, setelah itu Mbak Nina nggak sadarkan diri. Dia tuh udah kayak mayat hidup gitu, Mas. Dia cuma tidur, nggak sadarkan diri, badannya kaku. Akhirnya sama suaminya dibawa masuk ke dalam rumah. Kendi itu sama Pak Suro ini dibungkus kain kafan, terus dipendem. Ya kayak mendem ari-ari gitu loh, dipendem di samping rumahnya Mbak Nina. Habis dipendem, atasnya kayak ditaburin bunga, nggak tahu deh bunga apa itu. Habis itu ya udah. Terus Pak Suro ini ngobrol lah bareng orang tuanya Mbak Nina.
Pak Suro tanya gini, Nina sebelum akad nikah kemarin udah puasa belum 2 hari gitu kan. Ditanya gitu, terus mamanya Mbak Nina ini bilang gini, Nina ini kebetulan lagi menstruasi Pak, jadi dia nggak bisa puasa. Oh pantes, saudara kembarnya marah. Yang ditangkap sama keluarganya Mbak Nina, saudara kembarnya ini, itu ya tadi yang aku sebutin tuh. Kakang kawa, adik ari-ari, telung pancer tak apa itu. Ternyata Pak Suro menjelaskan, mohon maaf ya Bu ya Pak, yang memandu acara ini siapa? Sampean dikasih tahu siapa? Minta solusi, minta saran ke sesepuh siapa gitu kan. Kenapa kok nggak mendapatkan penjelasan yang jelas? Ya dikasih tahu sama ibunya Mbak Nina, ini saya cari sesepuh dari sini. Loh, cuma bilang kayak gitu tok. Bilang kan sesepuh yang didatangin orang tuanya Mbak Nina ini cuma bilang gini, ini tuh buat menghormati kembarannya, tapi nggak dijelasin kembaran apa. Dipikir ya kembaran itu tadi. Pak Suro bilang, lo enggak, anak sampean itu bukan anak semata wayang. Anak sampean itu terlahir kembar. Anak sampean itu punya kembaran. Dan dia itu enggak suka anak sampean menikah terlebih dahulu. Jadi Mas, ini sekali lagi berkaitan dengan tradisi Jawa. Mungkin sebagian orang Jawa tidak mengetahui terkait tradisi ini. Sedikit aku jelaskan berdasarkan informasi yang aku ketahui ya Mas ya. Di situ Pak Suro itu menjelaskan, ketika kakak beradik ini, adiknya menikah dulu melangkai kakaknya. Kalau kakaknya masih hidup, sebelum kakaknya menikah, kakaknya ini harus dinafkahi, itu kan. Tapi kalau kakaknya ini sudah meninggal, ketika si adik ini mau menikah dan kakaknya yang meninggal itu belum menikah, si adik ini memang harus melakukan beberapa ritual. Salah satunya disuruh puasa 2 hari itu sebelum akad nikah. Itu bisa dijadikan semacam bentuk penghormatan yang diberikan si adik untuk kakaknya, sekaligus izin. Di situ orang tuanya Mbak Nina ini nggak nangkep maksudnya gimana, karena setahu saya ya saya cuma melahirkan 1 anak ini aja Pak. Terus Pak Suro bilang gini, coba Bu inget-inget sekali lagi, saya nanti akan jelaskan tapi saya nunggu Ibu inget dulu. Hingga di situ ibunya Mbak Nina teringat dengan satu momen, dimana dulu pas waktu ibunya Mbak Nina ini hamil Mbak Nina, itu memang dinyatakan hamil kembar Mas. Hamil kembar, udah diperiksakan ke dokter dan memang kembar. Lah, kan aku udah bilang keluarganya Mbak Nina ini adalah orang kejawen, suka sekali melakukan beberapa tradisi yang sudah wariskan dari leluhur mereka, seperti kayak mengunjungi beberapa tempat yang dinyatakan wingit. Nantinya mereka akan menaruh beberapa sesajen sebagai bentuk penghormatan. Sekali lagi ini berdasarkan dengan tradisi di Pulau Jawa. Orang hamil itu banyak sekali pantangannya Mas. Selain harus membawa beberapa benda seperti bawang putih, terus delingu, terus kaca, gunting kalau mau pergi kemana-mana. Dan memang tidak disarankan untuk pergi ke tempat-tempat yang wingit, tempat-tempat yang singup yang bisa dikategorikan angker. Pada waktu itu, ibunya Mbak Nina ini ikut turut serta bareng keluarganya datang ke sebuah tempat yang memang sudah sering dikunjungi sama pihak keluarganya untuk melakukan seperti kayak persembahan gitu. Mungkin memang itu ritual yang kerap dilakukan atau bagaimana kami kurang paham ya. Nah itu setelah pulang dari acara itu perut namanya Mbak Nina ini keramas, kayak negang gitu loh. Hingga pas usia kehamilan 5 bulan kan kejadian ini pas namanya Mbak Nina itu hamil 3 bulan. Pas dicek nih ya, akhirnya mutusin untuk pergi ke dokter karena sakitnya udah benar-benar nggak bisa dikondisikan selama 2 bulan itu. Mas tahu apa kata dokter? Bayi ibu sehat kok, bayi saya sehat, tapi kok di monitor tuh bayinya cuma 1. Mamanya Mbak Nina tanya, loh bayi saya nggak kembar tak dok? Enggak Bu, bayinya cuma 1. Terus di situ ibunya Mbak Nina kan bingung ya, nyerahin lah hasil USG sebelumnya. Terus pas dilihat sama dokternya,
coba deh Bu nanti pas usia kandungan 7 bulan kesini lagi gitu kan, USG lagi, ternyata hasilnya masih sama, bayinya cuma 1. Kalau secara medis kata dokternya tuh hal seperti ini bisa saja terjadi. Tapi di situ kalau masalah goib entahlah ya, Allahu alam gitu kan. Akhirnya dari situ orang tuanya Mbak Nina meyakini bahwa mamanya Mbak Nina ini nggak hamil anak kembar. Begitu lahir ya cuma lahir Mbak Nina doang. Dan entah kenapa sejak Mbak Nina ini sudah bisa jalan, sudah bisa ngomong, Mbak Nina ini jadi anak yang introvert. Susah sekali bersosialisasi dengan anak-anak sebayanya. Dia lebih asik kayak main sendiri, ngobrol sendiri. Hingga Mbak Nina ini jatuh sakit-sakitan. Lah kalau orang Jawa nih Mas, ya balik lagi karena kita ada di Pulau Jawa. Kalau ngelihat anak sakit-sakitan yang nggak logis, biasanya beberapa orang tuh akan pergi ke seseorang yang paham. Dan nanti anak ini akan disowok. Disowok itu kayak gimana Mas yang jelasinnya ya? Kayak ini, anak ini tuh nantinya akan diobati secara spiritual. Bisa dikatakan dengan cara goib. Nantinya anak ini akan ditutup mata batinnya, anak ini akan dibuat lupa dengan apa yang pernah dia alami. Alhamdulillah sejak itu Mbak Nina ini udah nggak sakit-sakitan. Mbak Nina ini udah nggak suka main sendiri, malah dia hidup seperti anak-anak normal pada umumnya. Hingga teruslah, dan keluarga mulai lupa nih dengan kejadian-kejadian itu, plus lupa dengan kejadian yang mamanya Mbak Nina sempat dinyatakan hamil anak kembar. Hingga terjadilah kejadian tersebut. Pas kejadian ini terjadi, Pak Suro cuma bilang gini, berarti benar Bu, anak sampean itu, anak ibu itu kembar, tapi satunya ini diambil sembahu rekso. Anak ibu ini satunya diambil sembahu rekso karena sembahu rekso itu suka sama anak ibu. Sembahu rekso. Sembahu rekso itu bisa dikategorikan makhluk goib. Makhluk goib penunggu dari sebuah tempat. Biasanya orang Jawa atau orang sekitar itu menyebutnya dengan sembahu rekso. Ditambah kekuatannya juga secara magis itu tidak main-main gitu loh. Lah, awalnya kata Pak Suro ini yang mau diambil itu Mbak Nina. Tapi nggak tahu gimana kakaknya ini, jadi yang hilang itu kakaknya gitu. Kakaknya ini nggak rela adiknya diambil. Pak Suro bilang gini, coba sampean lihat siku sebelah kanan anak sampean, pasti kayak ada luka gores. Ibunya Mbak Nina bilang gini, oh iya Pak, ada Pak, tapi saya kira itu tanda lahir. Enggak Bu, itu kuku dari sembahu rekso yang mau ngambil anak ibu tapi ditahan. Sembahu rekso. Iya, ditahan sama si kembarannya itu. Akhirnya kembarannya inilah yang diambil. Nah terus anak saya sekarang di mana? Ya udah, ibu ndak bisa menemukan anak ibu lagi karena dia udah dibawa pergi, ya bisa dikatakan ke alam goib. Nah di situ sebenarnya apa ya, agak nyesek. Terus aku bilang gini kan pas waktu ngobrol itu, oh berarti Mbak Nina yang aku temuin yang dia melo itu, apakah itu kembarannya Mbak Nina? Maksudnya bukan Mbak Nina klien aku gitu loh. Apakah pocong yang waktu itu di kamarnya Mbak Nina ini perwujudan dari sosok itu? Iya. Karena kata Pak Suro dulu pas waktu Mbak Nina masih bisa melihat, Mbak Nina itu menamakan sosok ini dengan nama Nana. Oke. Karena dia merasa mungkin wujudnya sama dengan aku, ditambahkan orang yang nyobok yang pas waktu Mbak Nina masih sakit-sakitan itu juga bilang anak ibu ini diganggu sama sosok arwah, tapi wujudnya ini kok mirip sekali sama wujud anak ibu. Tapi arwah ini itu memiliki potensi yang bisa menyakitkan gitu loh. Bisa membuat anak ibu itu dalam bahaya. Maka dari itulah dipisahkan dengan cara disobok tadi. Oke. Akhirnya dari situ Pak Suro bilang gini, saya ada satu solusi yang bisa menyelesaikan ini semua, membuat Nina bisa tersadar. Karena Mbak Nina itu nggak sadar Mas.
Ada kali 6 jaman dia nggak sadarkan diri itu. Lah, Pak Suro tahu-tahu ngajak 2 rencangi, 2 temennya itu yang cowok-cowok itu nyari pohon pisang. Kalau di kami itu bahasanya gedebok. Nah, kebetulan salah satu tetangganya Mbak Nina ini masih nanam beberapa pohon pisang. Dimintalah 1 pohon pisang. Akhirnya dikasih pohon pisang itu ditebang sampai tersisa kali. Ada kali 100 cm lah mas ya. Itu dibawa nih. Dibawa ke tempat kami yang ngumpul itu di tenda acara pernikahannya Mbak Nina. Gedebok itu diberdiriin di depan kuadepas. Nah, Pak Suro bilang gini, ini mbak-mbak ini harus merias gedebok ini. Jadi kami disuruh ngerias gedebok itu. Beranggapan seolah-olah sedang merias pengantin yang mau nikah. Bayangin kayak mana mas, aku nggak bisa dapetin gambaran kayak mana nih, make up apa yang harus aku ini apply gitu kan. Orang secara cuma pohon pisang kan. Pak Suro bilang gini, kalau sampean ngelihatnya dengan mata telanjang, sampeannya nggak akan bisa tahu mau ngerias kayak mana. Tapi kalau mata sampean saya tutup, saya bantu sampean. Digituin mas. Teman-teman tuh nggak ada yang mau, semuanya pada majuin aku. Ayo mak, Ya. kon mak gitu kan. Ayo yaudah deh, yaudah Bismillah. Alat make up ditata di depan pohon pisang itu pohon pisang berdiri mas. Habis itu aku disuruh duduk pas adep-adepan gini. Pak Suro akhirnya nutup mata aku pakai nggak tahu deh kain apa itu ditutup. Dan di situ aku nggak tahu Pak Suro ngapain, tapi kata teman-teman Pak Suro itu muterin aku sama pohon pisang itu sambil bawa kayak tempatnya areng gitu loh mas. Nah, ada dupanya itu muterin di atas kepala aku. Dan ajaibnya seketika itu aku bisa melihat visual seorang cewek cakep banget. Seorang cewek itu jalan, duduk di depan aku gini, wajahnya itu persis banget sama wajahnya Mbak Nina. Oke. Tapi bedanya yang spesifik itu adalah wajahnya Mbak Nina ini agak oval. Sedangkan cewek ini wajahnya kayak emas gitu, kayak agak terus pipinya cabi gitu. Tapi mirip gitu loh, mirip dari gestur badannya, dari rambutnya, matanya, senyumnya udah plek ini Mbak Nina, cuma beda bentuk wajah aja. Akhirnya di situ perempuan ini duduk di depan aku, perempuan ini bilang, halo Mbak, aku Nana. Bayangin itu kayak, ini aku lagi ada di mana? Aku lagi ada di mana? Mohon maaf, ini aku lagi gimana ini? Akhirnya di situ sesuai instruksi kayak ada yang ngomong gitu mas, kayak ada suara bilang, Mbak, sampean udah bisa mulai gitu. Ya udah aku mulai di situ, aku udah bisa nangkap aku harus ngerias kayak mana. Hingga ya udah kayak jalan aja mas, kayak ngerias orang pada umumnya. Sampai itu ada kali 30 menit, sejaman lah hampir itu selesai. Loh. Aku terpukau banget, ini cewek emang udah pada dasarnya cantik, dirias makin cantik. Udah kayak auranya itu bahkan lebih cantik cewek ini daripada Mbak Nina. Oh iya. Auranya tuh lebih keluar. Jadi pengantin kalau mau nikah itu akan mengeluarkan aura tersendiri dalam badannya itu. Terlihat ini cewek auranya benar-benar cantik banget. Dan aku sampai terpukau hingga aku bilang, Mbak udah selesai ya, udah cantik loh. Hingga di situ ikatan mata aku ini langsung dilepas. Dan boom, aku kembali ke realita di mana di depan aku ini cuma gedebok. Tapi kelihatan tuh, mak gini. Iya. Ada bekas-bekas ya. Kan pas semua itu makamnya di situ. Sampai aku pasangin bulu mata palsu loh mas. Itu sumpah antara percaya nggak percaya, tapi ya udah ini bener bulu mata yang aku pilih tadi gitu kan. Akhirnya di situ gedebok ini dibaringin di atas kain kafan. Jadi ada salah satu rancangnya si Pak Suro ini beli kain kafan. Akhirnya gedebok ini dibungkus kain kafan. Ya udah selayaknya orang lagi ngebungkus jenazah. Oke. Akhirnya di situ setelah gedebok ini dibungkus kain kafan, Pak Suro bilang gini, Bu, ini saya minta izin ya selaku perwakilan, dan ibu ini adalah orang tua dari sosok perempuan ini. Saya minta izin gedebok ini mau saya bawa dan saya larung ke Bengawan Solo.
Ikhlaskan, relakan. Larung tuh kayak dihanyutkan gitu ya. Iya, ya udah jadi Pak Suro naik motor, rancangnya di belakang, gedepok itu ditaruh di sebelah kiri. Dan itu malam hari. Udah dibawa gitu aja, nggak tahu deh bener-bener dilarung di Bengawan Solo atau kayak mana. Tapi ajaibnya secara bersamaan, Mbak Nina ini sadarkan diri mas. Dia nangis, di situ dia bilang, dia tuh merasa kayak cuma nggak sampai sejam. Dia tuh berada di sebuah tempat gelap, dia nggak bisa lihat apa-apa. Dia mau keluar susah, tahu-tahu ada cahaya. Dia ngikutin cahaya itu, udah dia bangun, dikelilingi suaminya, saudara-saudaranya, di situ dia nangis, dia bahkan beranggapan bahwa aku kira aku mati, begituin. Dan kejadian ini benar-benar di luar ekspektasi, di luar dugaan. Awalnya yang kita berpikir bahwa oh kita akan menemukan budaya baru nih. Kita akan mendapatkan informasi baru, tradisi baru yang memang aku sendiri baru mengetahui ketika menghandle jobnya Mbak Nina bahwa anak sematawayang perempuan mau menikah itu ternyata ada tradisinya lagi loh. Nggak taunya dipertemukan dengan hal-hal seperti ini, dan ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua, buat perempuan-perempuan di luar sana mungkin yang sedang hamil, ya kan, untuk jangan sembrono. Kalau orang Jawa bilangnya jangan sembrono. Ibarat kata di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Orang hamil itu aromanya beda. Aromanya orang hamil itu katanya wangi dan bisa memikat sosok-sosok tak kasat mata. Maka dari itulah di Pulau Jawa itu diterapkan aturan ketika ada seorang perempuan yang sedang hamil dan ingin keluar dari rumah. Biasanya orang tuanya itu akan menyelipkan kaca kecil, gunting kecil, atau bawang putih dicemiti di dalam baju. Bangle lah orang nyebutnya. Kadang delingu. Terus orang hamil juga disarankan untuk tidak datang ke tempat-tempat yang bisa dikatakan wingit, bahkan ke area pemakaman aja itu kalau bisa gitu jangan dihindari gitu. Karena memang itu berbahaya, bukan hanya untuk si ibu hamilnya aja, tapi juga untuk jabang bayi yang dikandung. Memang hal ini tuh akan berbeda persepsi karena setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Tapi di budaya kami, di daerah kami diterapkanlah hal tersebut. Tentunya setiap aturan itu diterapkan karena pasti ada alasan. Tidak mungkin sebuah aturan diterapkan tanpa alasan yang pasti, dan tentunya juga itu demi keselamatan seseorang gitu loh. Karena kita ini kan bukan hanya hidup dengan sesama manusia, tapi juga ada mereka yang tak kasat mata, di mana mereka juga punya dunianya sama seperti dunia kita. Terkadang mereka ini juga ada yang usil, ada yang jahil, ada yang resek, ada yang kayak mana gitu kan. Dan aturan-aturan seperti ini diterapkan untuk mencegah segala sesuatu yang tidak diinginkan. Mungkin ada yang ingin menambahkan, bisa tambahkan saja di kolom komentar. Oke mas, itu tadi. Nah ini Mak, dari beberapa cerita Mak nih tadi ada scene yang mungkin aku belum dapat endingnya gimana nih, sampai kan tadi pas lagi nikahan itu ada angin tuh ya Mbak, ada angin tuh Mak ya, kesurupan tuh semua yang main alat musik segala macem. Nggak Mbak Nina doang yang kesurupan. Enggak, jadi semuanya kesurupan kan mas. Begitu datang Pak Suro kan bawa rencang gitu kan, bawa temen. Ya udah, jadi seluruh sinden sama pemain alat musik karawitan itu semuanya di backup sama Pak Suro. Oke, semuanya dikeluarin semua ya. Karena memang pure kesurupan. Dan anehnya kesurupan ini itu disebabkan sama satu sosok arwah. Nah, di sini yang jadi pertanyaan, apakah ini semua disebabkan sama sosok arwah seorang perempuan yang kembarannya Mbak Nina itu yang bernama Nana, atau ada sosok lain? Ya Allahu alam. Iya, nggak ada yang tahu ya. Karena memang kan di dalamnya dicampur tradisi Jawa, Mas. Tradisi Jawa itu kental sekali loh sama magis ya. Nah, itu tadi yang mimpin pertama kali upacara yang buat anak sematawayang itu siapa tadi pertama kali sebelum ada Pak Suro datang tuh? Oh, Pak sesepuh. Beliau tuh orang perempuan, Mas. Oke, pas ada Pak Suro datang, pas dia bilang itu bukan kayak gini kata Pak Suro harusnya. Oh. Si sesepuhnya ini ada nggak di situ? Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu cuma pemandu pemandu acara. Oke. Jadi sesepuhnya ini itu bahkan bukan orang Jawa Timur, Mas.
Jadi memang ini tuh kembali lagi ya, karena keluarganya Mbak Nina kan kejawennya kental. Jadi relasi sesama kejawen tuh banyak. Akhirnya dapatlah itu satu sesepuh yang memberikan usul, memberikan saran, memberikan solusi. Coba deh terapin seperti ini. Tapi itu tadi loh nggak dijelasin secara detail. Iya, ternyata emang kata Pak Suro kembarannya bukan kembaran itu yang dimaksud. Iya. Kembaran yang lain nih. Dipikir keluarganya Mbak Nina ini sudah ngeh gitu. Iya. Ternyata keluarganya Mbak Nina lupa dengan hal itu. Mungkin yang si sesepuhnya itu pun ada maksud ke kembaran itu mungkin ya. Mungkin Tapi emang keluarganya Mbak Nina ini salah tangkep nih. salah tangkap, ditambah juga nggak inget, udah lupa dengan kejadian yang ibunya Mbak Nina dinyatakan hamil kembar. Soalnya mereka taunya ya udah anak mereka cuma Mbak Nina doang. Gitu. Baru jawabannya semua ada di Pak Suro ya. Iya, akhirnya udah diungkap tuh sama Pak Suro ya. Alhamdulillah sih semuanya selesai dan resepsi cuma sampai di situ, Mas. Abis itu bubar acara. Habis itu bubar. Tapi ya itu yang penting udah akad kan ya. Apa? Udah akad kan yang penting. Udah, kata Udah sah. pagi kan itu. Udah sah ya yang penting ya. Itu waduh, pas waktu ditinggalin sama semua orang tuh tempat tuh udah chaos, Mas. Sampah kemana-mana, daun kemana-mana, kursi pada udah bener-bener kayak lelah sendiri Itu gitu. si yang jadi mantan prianya kayaknya pusing itu. Kenapa nih? Bingung, Mas. Bingung dia pasti. Iya. Mempelai prianya sih sampai nggak pernah kan dia ada kayak orang juga bukan orang Jawa kan, Mas. Bingung gitu kan. Kok gini. Akhirnya setelah mendapat penjelasan satu persatu udah mulai paham tuh akhirnya. Tapi emak dan tim juga nggak kenapa-napa ya abis pulang. Alhamdulillah nggak kenapa-kenapa sih, Aman-aman aja cuma shock aja gitu. Oke. Oke, sahabat lonceng, itu tadi cerita dari emak ya tentang kejadian-kejadian horor di waktu dia dapet job di salah satu ya rumah kliennya di daerah Jawa Timur. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar. Dan mak, sekarang nih mak lagi sibuk-sibuknya ngonten nih mak, atau masih ngerias juga? Masih ngerias masih? Alhamdulillah ngerias juga, Mas. Ngerias masih, ngonten masih ya? Iya. Ini konten nih, kontennya mak apa mak, boleh dikasih tau nggak sama sahabat lonceng? Oh ya Allah, makasih. Apa, Mak? Oke, jadi aku telling story di YouTube pribadi aku sama official channel. Mak official channel nih, nongol di layar ting, nanti itu linknya ada di deskripsi, bisa diklik aja. Nah itu kontennya mak ini tentang apa mak? Horor juga mak? Horor semuanya. Itu storytelling ya semuanya. Iya, ya? storytelling. Nah, itu buat yang emang mau denger horor yang berbeda. Kalau ini narasumber mungkin ada yang memang mau didongengin emak nih, itu bisa mampir ke channelnya emak di Mak Official ya mak ya. Dan ya yang terakhir mau ngucapin banyak terima kasih sama mak. Thank you Terima banget kasih mak ya. juga. Udah cerita-cerita di Lonceng Misteri sama sahabat lonceng, terutama mak aku mak. Thank you banget. Dan ya akhir kata gua Gilang Aditya izin pamit. Mak juga izin pamit. Bye bye.